Halo Lur, gimana kabarnya? Masih suka begadang, main remi, ngopi-ngopi, apa ngelindeng baku? Iya, semoga kalian sehat selalu ya Lur. Buat kalian yang baru nemu channel review film ini, Mimin ucapkan selamat atas bergabungnya kalian. Semoga kalian terhibur dan bisa tambah semangat. Oke Lur. Dan jangan lupa say yes untuk like dan subscribe video ini. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film yang berasal dari Korea seluruh. Film yang menceritakan betapa beratnya menjadi seorang mata-mata. Kalau di Indonesia sih namanya ya Intel lah lur. Plot twistnya sangat mengagumkan, apalagi acting-acting dari para pemain film ini. Ya udah lur, let's go aja ke filmnya. Film dibukakan dengan memperlihatkan pelepasan Won Ryuan menuju Korea Selatan di Seoul. Nampak atasannya yang memberikan semangat dan pesan jika kita bertemu lagi akan ada dua kemungkinan, yaitu antara pulang dan reuni sebagai saudara atau bertemu untuk saling membunuh sebagai musuh. Dan ingat, tetaplah hidup. 죽기 말라. 9년 동안 900번이나 날 죽이려 했던 사람 살았어. 위대한 길에도 죽어야 한다면 전설이 된 후에 죽도록. 민주주의 인민공화국 만세! Dan film ini pun dimulai. Time skip 2 tahun kemudian di Korea Selatan, ia berubah nama menjadi Donggu. Karena penampilan dan kebodohannya, ia sering dijali oleh anak-anak kecil di sana. Donggu bekerja di sebuah toko, dan di toko tersebut pula ia tinggal. Di toko Ibu Junsok sebagai penjaga warung. Donggu juga mengumpulkan gajinya yang telah dikumpulkannya sangat banyak dalam toples. Di dalam toples kue agar saat ia tiba kembali ke Korea Utara, dia akan menjadi orang kaya. Setiap harinya, Donggu harus bersikap seperti orang idiot. Karena itu adalah peran dan misinya menjadi mata-mata di sana. Dan ternyata Donggu menyukai wanita yang bernama Yuran. Dan setiap kali Donggu memandang Yuran, selalu ada adik yang memukul kepala Donggu. Tapi Donggu tidak pernah membalasnya. Saat dia menjaga, ada cewek seksi dan aduhai yang selalu mengutang rokok di tokonya. Dia bernama Ran. Tidak lama kemudian ada kurir pengantar surat. Ia bernama Sesanggu. Ternyata ia adalah mata-mata juga di sana. Ia sudah bertugas selama 16 tahun di Korea Selatan. Malam harinya turun hujan. Donggu teringat dengan misinya. Ia harus memberi kode dengan BAB di depan umum setiap 6 bulan sekali. Dan tidak disangka tiba-tiba Yuran melihatnya. Dan mantap, hancur masa mudanya. 잘 가요. 청주. Keesokan harinya, Yuran yang menjadi takut kepada Donggu dan lagi-lagi ia dipukul oleh adik Yuran. Anak pemilik toko pun mengajari Donggu bela diri. Dia bernama Judasop. Tidak lama kemudian, Sesanggu datang. Ia memberikan foto ibu Donggu dan memberitahukan ibunya Sesanggu meninggal tahun lalu waktu musim dingin. Donggu pun melihat foto ibunya dengan terharu karena sedikitnya kenangan yang ia ingat tentang ibunya sendiri. Singkat cerita, Donggu dan Jodasop mengantarkan telur dan beras ke kosan Bu Basong. Di sana Donggu juga memastikan bahwa ada orang asing yang ngekos di sana. Ternyata Ran juga ngekos di sana. Saat itu ia mengambil telur dan memecahkannya dan meminumnya mentah-mentah. Dan ketika ada tetesan telur yang hampir jatuh, tanpa pikir panjang Donggu langsung menjilatnya. Babasong memanggil penghuni baru si rambut emas, tapi dia tidak keluar sama sekali. Donggu semakin curiga dengan orang itu. Malam harinya, saat Donggu sedang melakukan olahraga fisik agar kuat menjalani beban hidup, tiba-tiba datang orang dengan warna rambut kuning ketelek-telekan, dan terjadilah pergelutan yang seru. Seimbang antara mereka, dia bernama Li Erang. Ternyata Li Erang adalah mata-mata seangkatan bersama Donggu waktu di Korea Utara. Pagi harinya, Donggu melihat Li bergerak membawa sesuatu yang mencurigakan. Donggu yang penasaran apa misi yang didapatkan Li pun langsung mengikutnya diam-diam. Sampai tiba di suatu gedung, ternyata ia mengikuti sebuah audisi pencarian bakat. Ternyata misinya adalah menjadi bintang rock.
Scene berpindah di malam hari saat Donggu sedang menjahit celananya. Dia datangi bocil yang sering membulinya. Dia meminta tolong untuk mencari kakaknya yang hilang. Takut akan identitasnya yang ketahuan, Donggu pun menyamar layaknya superhero. Ternyata anak itu berada di tempat tukang cukur untuk meminta biskuit. Ternyata tukang cukur itu suka dengan ibu bocil tersebut. Keasikan mengintip, Donggu diprogoki warga dan mereka mengira ia yang menculik anak itu. Donggu pun kabur. Pagi harinya, Sosanggu menemui Donggu. Ia bilang misinya selesai dan ia akan dipanggil pulang. Dan ia ingin meminjam pistol Donggu. Ternyata Donggu menyembunyikan banyak pistol di lemari. Ternyata Sosanggu ingin membelot karena keluarganya tertangkap saat kabur ke Cina. Tetapi Donggu menyarankan ke Sosanggu untuk bunuh diri. Tapi untung saja tidak ada peluru dalam pistol itu. 어설프게 사고 써. Scene berpindah memperlihatkan pria yang membunuh petinggi Korea menggunakan sniper. Malam harinya saat Donggu sedang menulis surat untuk ibunya, dia didatangi oleh orang yang membawa sniper tadi. Dia pun menodongkan pistolnya ke kepala Donggu. Dan di saat itu ketika pemilik toko memanggil Donggu hanya diam. Dan pria itu bertanya, "Apa kau khawatir dengan wanita selatan itu?" Donggu menjawab, "Untuk apa khawatir dengan wanita itu?" Pria itu pun kabur. Donggu mengejarnya tapi ia lolos. 새끼. 뭐가 저리 달래네. Ia malah bertemu dengan Ran. Ran pun mengajak Donggu meletre asik di tempat bermain. Mereka bercerita tentang masa lalunya. Ternyata saat usia 18 tahun, Ran sudah mempunyai anak dan diadopsi oleh orang Amerika. Dan Ran pun belum pernah bertemu lagi dengan anaknya. Ran yang mabuk berat pun digendong menuju kosnya. Dia bertemu Lee yang duduk di depan kosnya, dan Ran yang memintai Lee. Di perjalanan pulang, Donggu diikuti oleh pria tadi. Ternyata ia adalah junior Donggu. Dia bernama Lee Hei Jin. Donggu yang tahu kalau dia diikuti lalu ia menghampiri Jin, dan Jin pun kabur. Donggu yang merasa akan ada kejadian besar karena ada dua mata-mata yang dikirim ke tempat yang sama dengan selang waktu yang dekat. Pagi harinya Donggu bertemu dengan Jin. Dia menyamar sebagai pelajar. Tiba-tiba lewat motor yang biasanya digunakan oleh Sosanggu. Donggu pun berlari mengejar motor itu. Ternyata itu bukan Sosanggu. Kata tukang pos itu, Sosanggu sudah tidak bekerja lagi dan tidak bisa dihubungi. Donggu pun curiga kepada Lee Hijin dan menanyakan misinya. "Apa kau yang membunuh Sosanggu?" Dan dia menjawab, "Aku hanya menggantikannya dan tidak membunuhnya." Tiba-tiba ada Yuran yang lewat dan nampak ia sedang dirayu oleh laki-laki. Ternyata itu adalah bosnya. Dia dirayu untuk mau menikah dengannya, dan akhirnya Yuran pun diselamatkan oleh adiknya. Dan bosnya pun mengancam akan memecat Yuran jika tidak mau menikah dengannya. Donggu yang tahu hal itu pun langsung menghajar bos itu dan menangkapnya, dan juga memakaikan kostum pahlawan Donggu. Kalau sampai ia memecat Yuran, foto-foto ini akan tersebar. Di pagi harinya, Lee Hei-jin dan Donggu yang sedang mencuci di atas tiba-tiba digagetkan dengan suara berisik. Di bawah ternyata itu adalah tukang suplai miras di toko itu. Donggu pun membantu ibu warung tersebut mengusir preman itu. Malam harinya, Donggu menemui Jin di pom bensin untuk mengajaknya balas dendam ke preman tadi pagi. Dan ternyata di sana sudah ada Judasop yang sudah bonyok dipukuli preman itu. Donggu pun meminta Jin untuk menghajar preman itu dan menghancurkan gudang miras tersebut. Singkat cerita, scene berpindah ke Korea Utara, memperlihatkan petinggi tentara di sana. Ternyata Kim Jong-un ingin berdamai dengan Korea Selatan dan memerintahkan Kolonel Kim Tae-won menarik pasukan elit. Tapi setelah pasukan elit ditarik kembali, mereka akan dijatuhkan hukuman sebagai pengkhianat revolusi dan akan menghapus semua berkas tentang mereka. Namun, Kolonel Kim Tae-won menyarankan daripada dihukum mati, lebih baik memberikan perintah bunuh diri saja. Dan apabila mereka tidak mau bunuh diri, saya yang akan menanganinya. Scene berganti di Korea Selatan, ada seorang yang membeli satu toples sosis. Dan scene pun berganti lagi dengan Donggu yang sedang santuy. Dia mendapatkan perintah bunuh diri.
Perintah itu juga sampai ke semua mata-mata yang ada di Korea Selatan. 우리 팀에서는 총알이 하나. 국동을 만세. 만세. Namun ternyata Donggu tidak mau kematiannya menjadi sia-sia. Donggu ingin bila ia mati, keluarganya harus dalam keadaan selamat. Dan itu ditentang oleh Jin. Jin tidak setuju. Itu sama saja menentang perintah. Ternyata Li Erang pun juga memihak kepada Donggu, dan terjadilah perkelahian antara Li dan Jin. Tapi saat mereka bertarung, Jin kabur dan dicegat oleh Donggu. Mereka bertarung sebentar di sana, dan Jin pun mengerti setelah mengingat masa lalu mereka. Scene berganti di sebuah tempat di mana mayat-mayat mata-mata korut sedang diotopsi. Mereka menemukan chip pelacak dari dalam badan mereka. Dan Kapten Seo, intelijen mata-mata Korea Selatan, ingin membantu mata-mata yang tersisa agar mereka tidak mati dengan sia-sia karena mereka telah dibuang dari Korea Utara. Donggu dan Li Erang yang sedang duduk berdua di taman mengingat masa lalu mereka. Donggu pun meminta kepada Li untuk memainkan sebuah lagu terlarang dari Korea Utara yang berjudul Lee Jin Gang, dan Li pun menyanyikan lagunya. 오말 수 있을지 모르겠습니다. 맞게 됐는데 지면 오만이랑 같이 살 수 있으면 그때까지. Donggu pun dipergoki Kapten Seo di rumahnya. Dia bilang ingin membantu mereka agar tidak mati sia-sia, tetapi Donggu tidak mau menerima hal tersebut. Datang Jin saat Donggu ditodong oleh Kapten Seo. Dia pun kabur dan dikejar oleh Jin. Pada saat Jin mengejar Kapten Seo, Jin ditembak dan ditangkap, dan mereka juga menemukan chip dalam badan Jin, dan Jin pun dibawa. Tiba-tiba Kolonel Kim Tae-won pun datang ke Korea Selatan. Di saat itu pula Donggu memotong rambutnya, seperti saat pertama kali ia datang ke Korea Selatan. Setelah itu, ia mengucapkan salam perpisahan kepada semua orang yang ada di sana. Dan semua tabungannya pun ia berikan kepada Ran agar ia bisa bertemu dengan anaknya di Amerika. Setelah itu Donggu dan Li pun tahu kalau kolonel mereka telah datang, dan chip pelacak dalam tubuh mereka pun dimanfaatkan oleh Donggu agar bisa langsung bertemu dengan kolonel. Saat mereka bertemu sebelum Donggu mati, ia ingin ibunya dijaga di Korea Utara. Namun kolonel bilang tak ada syarat dalam perintah, dan Donggu telah beranggapan ibunya telah meninggal di sana. Setelah itu mereka bertarung dan Donggu pun terkena tusukan di punggungnya. Saat Donggu jatuh ke bawah, ada dua bocah gak ada akhlak yang lewat ke tempat itu. Namun datang Li yang menabrak bawahan kolonel. Mereka pun kabur dan mengantar anak-anak itu pulang. Mereka pun pergi ke sebuah gedung tua menemui Seo Sang-gu untuk mengambil senjata yang ia janjikan. Tapi ternyata Seo Sang-gu adalah profesor stres yang berasal dari Korea Utara, dan Seo Sang-gu pun mengajak geng Tokyo Manji untuk mengeroyok mereka. Namun rombongan mereka pun kalah. Kolonel dan anak buahnya pun sampai, walaupun mereka sempat baku tembak dengan pihak Korea Selatan. Setelah sampai ke atap, mereka pun bertarung di sana. Belum lama bertarung, Li terkena tusukan di pinggangnya, dan Li pun langsung membunuh orang itu. Dan Donggu pun gelut dengan anak buah kolonel yang cukup epik. Tersisalah kolonel di sana. Donggu dan kolonel pun berkelahi dan Donggu kalah. Dan tiba-tiba
datang Brimob yang mengepung mereka. Ternyata salah satu Brimob itu adalah jin yang sedang menyamar. Dan kolonel ingin melakukan bom bunuh diri agar mereka semua mati bersama. Li Erang pun langsung mendorong kolonel beserta dirinya dan mereka pun mati bersama. Donggu yang putus asa, dia tidak bisa berpikir dengan baik sampai jin ditembaki pasukan itu. Dan Donggu pun melindunginya dan melompat bersama jin ke bawah. Dan film pun berakhir. 태어난다면 어떤 사람으로 태어나? 나? 평범한 나라의 평범한 집에 꿈이 크시군요. 태어날래. 평범하게 태어난 조장. 들 국방민으로 태어나서 늘 실컷 갖고 놀다 버려주마. 그 해랑 조장. 일고 너 새끼.